pidana yang sedang kita dalam pemakaian citra satelit ini bagaimana? Dipakai sebagai rujukan atau acuan atau dasar berapa lama? Secara umum, kalau saya sebagai informasi awal, masalah berapa lama. Jadi kalau misalkan ini keperluan kita untuk yang akan datang, berarti yang terbaru ya, semakin dekat hari itu ya semakin baik. Ya artinya tadi kan ada hal yang terbaru itu hanya sebagai awal, gitu. Jadi pada saat saudara itu maksud saya data kapan saudara perlukan data terbaru itu, berapa lama sebelum saudara punya tujuan baru memerlukan data baru, tidak memakai data satelit citra satelit yang lama itu, kapan itu dilakukan? Kalau saya, kalau mau melakukan inspeksi atau mengevaluasi dokumen, karena betul ini jelas. Karena lokasinya udah asli. Ya ada yang seadanya, tapi ya maksudnya gini, tidak semua kita mau tanggal 1 minggu lalu langsung ada itu. Iya, bukan maksud saya. Itu berarti kalau misalnya data itu 10 tahun yang lalu citra satelit, terus saudara pada tahun ke-10, tahun ke-11-nya saudara memerlukan data untuk lingkungan yang ada di citra satelit yang 10 tahun lalu. Apakah itu bisa saudara jadikan rujukan juga? Ataukah saudara harus membuat citra satelit yang baru? Melihat citra satelit yang baru maksud saya. Atau sudah saya percaya saja saya membuat program atau apa terhadap pekerjaan saya pokoknya lihat 10 tahun yang lalu itu bisa saya ajukan dan saya yakin itu bisa diterima dan dijadikan ajuan bisa. Atau bagaimana? Ataukah kalau saya membuat program saya tidak bisa ini hanya rujukan, saya harus membuat lagi atau melihat lagi citra satelit yang terbaru yang mendekati tahun saudara melakukan suatu pekerjaan atau acuan atau rencana kerja terbaru. Yang terbaru. Jadi saudara tidak melihat yang itu, tapi saudara harus melihat yang terbaru. Ya mendekati lah. Ya mendekati lah, dalam 1 bulan mungkin 1 tahun kan gitu ya mungkin. Tapi yang terbaru. Pertanyaan saya, pada saat tadi saudara melihat citra satelit yang saudara katakan bahwa di situ tidak ada tambang ya, itu saudara tahun berapa yang saudara lihat, yang diperlihatkan atau yang saudara punya datanya? Yang ada 2020. 2020 ya, oke. 2020 tadi saudara kan melihat bahwa berdasarkan hasil citra satelit yang saudara lihat itu tidak ada lubang tambang kan gitu. Terus tadi saudara mengatakan tadi ada pertanyaan berapa sih jarak kilometer dari citra satelit itu kan gitu. Saudara bilang citra satelit itu kalau bahasa saya radiusnya. Jadi radius citra satelit itu tadi saudara saya katakan berapa tadi? Berapa hektar? Kalau menurut catatan ya plus minus 5 hektar. Nah, terus saudara tahu tidak kalau berapa luas lokasi IKN itu? Lokasi secara keseluruhan OKS itu IKN itu berapa hektar saudara tahu? Tidak tahu, saya kasih tahu. Itu 180.986 hektar. Luas kan? Luas tidak? Luas. Artinya kalau saudara tadi mengatakan itu 5 hektar hanya radiusnya, 5 hektar radius dari citra satelit, ya kan? Apakah sudah mewakili dari luas 180.000? Kalau berdasarkan data di sini, saya lihat data warni ya, saya lihat data warni tadi 180.000
ring satu keseluruhan luasnya mencapai ya proyek administratif itu 180 hektar 180.965 hektar. Apakah itu yang citra satelit tadi 5 hektar bisa mewakili gambaran dari 180.965 hektar? Tadi yang 5 hektar itu kalau melihat data lubang tambang. Kalau kita satelit itu Artinya lubang tambang yang saudara lihat tadi hanya sebatas radius 5 hektar itu. minimal. Ya, artinya tadi yang saudara katakan tidak ada lubang tambang berdasarkan citra satelit yang saudara lihat. Di pusat penelitian. Ya, artinya itu hanya sekitar kurang lebih 5 hektar tadi yang terlihat. Tidak. Itu kalau lubang tambang 5 hektar baru terlihat kurang. Ya, oke. Kayak gini. Oh ya, baik. Maksudnya kelihatan untuk lubang tambangnya hanya 5 hektar. Kalau data ini sebenarnya relatif itu plus minus ya. Plus minus ya, Ya, plus minus kalau kita paham. misalnya pas pencahayaan bagus ya kelihatan dia kecil gitu. Tapi hanya 5 hektar tadi maksud saya jangkauannya. Bukan. Luasnya. Bukan. Jadi Luas itu kalau misalnya gini, ini kan citranya berbasis musim ya. Ya kan? Kualitasnya ya tidak bagus-bagus banget. Ya kan? Terus di dalam situ kalau untuk itu apakah poin atau tidak plus minus kurang lebih. Tapi relatif juga kan 2 hektar indikasi. artinya tapi range-nya antara paling banyak yang terbaca antara 5 hektar yang terbaca ya kelihatannya. Untuk kolam, Untuk kolam tadi kelihatan lubang tambang itu terlihat dari jarak. relatif plus minus. Iya, plus minus. Maksud saya plus minus 5 hektar, bisa 1 hektar, bisa 2 hektar, bisa 3 hektar. Plus minus di 5 hektar yang terlihat, maksud saya gitu. Maksudnya paling kecil itu di mana? Kalau plusnya bisa. Yang terlihat jelas. Kalau di besar dari 5 hektar lebih terlihat. Iya, tapi yang saudara lihat, yang tadi, maksud saya gini, hubungan tadi kan saudara mengatakan, saudara melihat itu di 5 hektar. Maksud tadi, 5 hektar itu kalau misalnya gini Bu, citra itu misalkan ya paling kecil di 5 hektar. enggak, citra satelit itu misalkan dia di 100.000 hektar. Oke, sekarang gini pertanyaan saya. Yang saudara lihat itu citra satelit yang di berapa hektar? Oh, lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000 hektar yang saudara lihat citra satelitnya. Jadi dari 50.000 hektar citra satelit itu, Saya tidak konfirmasi. iya kurang lebih ya, itu terlihat dengan jelas semuanya kan 50 hektar itu, atau yang terlihat dengan jelas yang 5 hektar tadi kurang lebih. 5 hektar itu kalau melihat begini Bu, ini citra nih kalau begini, misalnya 50 itu kalau indikasi void yang cepat ya lebih dari 5 hektar itu kelihatan. Oh, void-nya. Oke, jadi kalau secara keseluruhan kita bisa melihat bukan void, Iya. tapi kalau melihat void ya itu kurang lebih 5 hektar tadi. Oke, itu jadi agak buram ya, maksudnya kita ragu ini void atau bukan. Ya kan ragu. Jadi yang jelas itu void terlihat dengan jelas kurang lebih plus minus di 5 hektar. Ya. Jadi artinya kalau void itu ada di hektar ke 30 atau ke 50, kita mau perbesar lagi atau bagaimana? Lebih bagus. Lebih bagus. Minim gitu. Itu minim. Maksudnya kalau misalnya di 2 hektar itu kelihatan juga. Kadang-kadang kelihatan, cuma kan resolusinya kan nggak mendukung. Jadi maksud saya itu yang terlihat void itu kan luas lubangnya ya, yang terlihat. Iya. Yang dimaksud 5 hektar tadi luas lubangnya sebesar 5 hektar, gitu. Oh, jadi maksudnya yang Anda lihat itu luasan void lubang itu kalau 5 hektar terlihat makin jelas. Kalau lubang itu 30 hektar makin bagus. Jadi bukan terhadap
luasan citranya ya, tapi terhadap luasan dari lubang yang dihasilkan itu yang terlihat ya. Nah, oke. Jadi tadi kan saudara mengatakan ada reklamasi, ya kan? Maksudnya reklamasi itu boleh tidak diulang pertanyaannya? Tadi saya belum begitu jelas maksudnya reklamasi tambang itu tadi apa ya, kurang jelas. Atau boleh begini, jadi harusnya kan kalau misalnya orang pasti kalau orang menggali tambang pasti ada lubang kan? Pasti ada lubang. Nah, berapa lama lubang itu harus ada sebelum mau membuat lubang yang baru? Berapa lama boleh ada? Jadi boleh ada. Jadi maksudnya kita kan kalau menggali ke tambang pasti menimbulkan lubang kan? Nah, maksud saya berapa lama lubang itu boleh ada pada saat kita ingin menambah lokasi yang lain? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi kalau menurut saudara kan saudara inspektur tambang. Ya. Masa saudara tidak tahu berapa lama? Oh, toleransi boleh ada lubang itu 3 tahun, 2 tahun. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Oke. Jadi kalau begitu, tadi kan diperlihatkan oleh majelis hakim, ya kan? Itu ada gambar lubang. Ya, lubang tambang dipertanyakan, ini bentuk lubang tambang seperti ini, gitu. Saudara bilang iya betul. Nah, itu diambil dari wilayah Kalimantan Timur. Mungkin. Ya. Sepengetahuan saudara, tadi saudara kan wilayahnya Kaltim. Wilayah Kaltim mana yang ada lubang tambangnya? Yang saudara tahu? Maksudnya ini apa? Kota atau apa? Terserah, saya nggak tahu kotanya. Saya hanya tahu dan sepengetahuan saudara di Kaltim itu di wilayah mana yang ada lubang tambangnya. Kan saudara wilayahnya Kalimantan Timur. Kalau misalnya tidak ada lubang tambang di Kalimantan Timur, saudara bertugas di sana juga. Kalau sebuah wilayah tidak ada lubang tambang, kita perlu bertugas di sana juga. Dipastikan di wilayah itu tidak ada lubang tambang. Ya, misalnya wilayah A tidak ada lubang tambangnya, terus saudara bertugas juga tidak di sana. Kalau tidak ada lubang tambang atau tidak ada tambang, saudara juga ditugaskan di lokasi itu tidak? Di wilayah. Ini saudara, satu itu, tapi jawab saksi itu kan sebetulnya itu proses saja. Kalau memang begitu apa adanya, tidak perlu clear. Kan salah satu juga masih tentunya terkait apa ya, reklamasi pertama kan dijawab saja. Seandainya wilayah Kalimantan Timur sudah tidak ada lubang tambang atau tidak ada tambang itu ya, apakah saudara tetap ditugaskan, masih tetap ditugaskan di Kalimantan Timur atau tidak? Jawab aja, jawab lah. Gimana sih? Coba jawab. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Ya sudah tidak tahu. Ya, oke. Terus pertanyaan yang berikutnya, sepengetahuan saudara di Kalimantan, kita kembali lagi ya, di Kalimantan Timur itu ada lubang tambang atau tidak? Ada. Ada. Di wilayah mana sepengetahuan saudara ada lubang tambang? Boleh desa, boleh kecamatan, boleh kabupatennya yang sudah tahu. Kalau kabupaten ya, Kutai Kartanegara, Kabupaten apa? Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Timur, hampir semua. Bukan Timur. Setahu saya. Setahun. Wow. Kalimantan, kalau di daerah, saudara pernah ke daerah Penajam? Pernah ya. Sepengetahuan saudara di wilayah Penajam itu termasuk ada lubang tambangnya juga? Ada pertambangan tidak di wilayah Penajam itu?
Ada ya. Terus ada yang menggali? Di Penajam. Ada ya. Jadi kalau ada orang menggali, ada sisa, ada lubang tambang di situ di daerah Penajam? Ada ya. Oke, jadi untuk sementara cukup majelis. Teman-teman sekalian, tadi saksinya adalah orang dari Kementerian ESDM dengan tupoksi, dia inspektur ya, inspektur tambang yang seharusnya dia banyak tahu tentang persoalan yang ditanyakan. Tetapi ternyata setelah ditanya oleh JPU, oleh majelis hakim ya, oleh kita PH dan oleh terdakwa, terungkap bahwa saksi ini banyak tidak tahu. Walaupun yang ditanya itu tugas dan pokok dan fungsinya, tupoksinya. Misalnya dia mengatakan tidak ada areal lubang bekas tambang berdasarkan citra satelit yang dia tunjukkan Maret 2020. Maret 2020. Nah, ketika saya tanya, kalau Maret 2020 sampai sekarang Juni 2022, apakah tidak mungkin ada lokasi tambang baru? Dia kekeh mengatakan tidak ada. Padahal dia sendiri mengatakan bahwa izin tambang di sana ada 300 lebih izin tambang. Dan kita tahu bahwa ekspor batu bara kita meningkat drastis. Artinya sudah bisa dipastikan itu pasti ada lubang-lubang tambang yang lainnya. Tapi memang jangankan saya, majelis hakim pun sampai keluar kalimat saya meragukan. Ya, kalimatnya gitu ya. Saya meragukan keterangan saksi yang hanya berdasarkan citra satelit. Dan tadi terungkap juga dia ternyata memang tidak banyak melakukan kunjungan ke lokasi, walaupun ada tapi tidak banyak. Sampai kalau saudara tadi perhatikan di akhir menjelang petutup, ketua majelis menyampaikan amanat. Anda ini petugas negara yang diberi amanat oleh rakyat, tolong laksanakan tugas dengan baik. Itu secara letterlek eksplisit menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang tidak bertugas dengan baik. Maka ketika ditanya majelis hakim bagaimana pendapat terdakwa atas keterangan-keterangan dari saksi, saya mengatakan saya meragukan dan saya sangat prihatin dengan kualitas saksinya. Mbak? Ya, mungkin yang bisa kita petik di sini yang dikatakan bahwa tidak ada lubang itu di inti. Ya. Tapi begitu kita tanya di Penajam, dia bilang dengan jelas ada lubang. Jadi artinya menguatkan bahwa memang di lokasi IKN itu memang ada lubang. Lubang tambang ya, lubang tambang. Terus ada lagi pertanyaan tadi, apakah lubang itu pernah menyebabkan ada korban? Dia jawab pernah. Itu juga membuktikan bahwa memang lubang-lubang tambang itu berdampak negatif kepada lingkungan. Saja.